Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke latihan soal GLBB ya. Seperti yang sebelumnya kita bahas bahwa pada soal GLBB itu ada banyak sekali variasinya ya. Salah satunya ini ada sebuah grafik ya, grafik kecepatan terhadap waktu seperti pada soal ini. Gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan terhadap waktu di bawah ini. Nah, perhatikan ya. Di situ ada grafik bentar. Grafik V dengan T. Nah, kecepatan terhadap waktu ya. Kalau kalian perhatikan grafik tersebut ya, cara membacanya gimana nih? Yang pertama lihat ini. Nah, kecepatan awal dia mempunyai sebesar 10 meter per sekon. Pada saat dia bergerak ini bentar. Nah, jadi pada saat dia bergerak 10 meter per sekon dengan kecepatan 10 meter per sekon, nah, itu selama 20 detik kan begitu kan. Nah, kemudian pada detik ke-20 ini kecepatannya bertambah. Nah, semakin bertambah sampai detik ke 30 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah percepatan saat mobil bergerak semakin cepat. Nah, berarti kalau gerakan yang semakin cepat, kira-kira grafik yang mana? Iya, betul. Berarti yang ini kan ya? Yang ini, yang ditanya. Nah, caranya gimana nih? Kita sudah punya 3 rumusan tentang GLBB. Oke? Jadi, yang diketahui apa? Ini kan ya, T-nya 20 sekon ke 30 sekon. Berarti berapa ini T-nya? Iya, 10 kan ya. Berarti kita tulis T sama dengan 10 sekon. Sebentar kok di situ ya. Ini yang ini, maka kan ini. Nah, yang diarsir. Jadi kalau kita lihat di situ, selang waktu ke 20 sampai 30 itu adalah delta T-nya sama dengan 10 sekon gitu. Delta T atau T. Oke, sama aja. Kemudian V0-nya berapa? Kan di sini di titik ini kan. Di titik ini itu V0. Di titik ini itu adalah VT, gitu kan ya? Jadi ketika V0-nya 10, kita tulis aja. V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian VT-nya sama dengan berapa? Ini ya. Ini 30. Berarti VT sama dengan 30 meter per sekon. Nah, gitu. Jadi langsung saja masukkan ke rumusan. Ini tadi yang diketahui ya, yang diketahui itu. Yang ditanya adalah A. Nah, nanti kalian nulisnya juga gini, diketahui, ditanya, jawab. Nah, gitu. Kita ganti slide ya. Jadi menggunakan apa? Ada V0, ada VT, ada T, ada A. Ya udah kita pakai 3 dari ketiganya pakai yang paling sederhana, yaitu VT sama dengan V0 plus A kali T.
T, kan gitu ya. Sama dengan masukkan nilai VT-nya tadi adalah 30, nilai V0-nya 10, ditambah A-nya berapa? A-nya yang kita cari, T-nya 10, kan gitu ya. Sekarang gimana nih? Ini oper ini ya, pindah ke kiri, berarti 30 dikurangi 10, 20, sama dengan 10 A, kan gitu ya. Maka A sama dengan, ya, berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Sampai sini bisa mengerti ya? Ini tinggal perhitungan sistematisnya saja. Maka dari itu, untuk mengerjakan persoalan fisika, dasar-dasar matematika perhitungan itu kalian harus kuat gitu. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang yang berikutnya, latihan soal yang berikutnya. Latihan soal yang berikutnya. Nah, ini dia. Ini yang kedua. Sebentar. Kelihatan ya? Oke. Latihan soal 2. Oke. Nah, pada soal latihan 2 ini saya langsung ke gerak vertikal, kan gitu. Kemarin sudah saya berikan beberapa contoh soal tentang soal-soal latihan GLBB ya. Tadi belum dicoret ya jawabannya ya. Jawabannya tadi berapa? 2 ya, berarti D. D, kita lingkari. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melempar sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah, nah, ini jatuh bebas ya. Berarti masih ingat kan apa namanya tadi? Masih ingat tentang persamaan jatuh bebas? Kalau hafal GLB, gerak lurus horizontal, pasti kau bisa mengerjakan ini. Oke, next kita tulis dulu apa yang diketahui. Di situ ada sama dengan 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Berarti V 1 detik kemudian ya. Jadi nanti T batu pertama itu ditambah dengan 1 karena 1 detik kemudian. Sebuah batu ketinggian 20 meter. Hanya 20, udah betul. Kemudian V0 1 sama dengan 0, kan gitu ya. V01 ini maksudnya adalah V kecepatan awal pada benda 1, pada batu 1. Kemudian H1 sama H2-nya sama ya. Sama di sini. Nah, hanya 20. Kemudian T1-nya sama dengan, waktunya kan tidak diketahui itu ya. T ditambah 1 detik kan gitu. Oke, paham ya? Jadi waktu untuk batu pertama itu adalah T batu pertama kan mendahului 1 sekon
batu kedua kan gitu ya. Nah, maka T2-nya adalah waktunya ditambah dengan T ditambah dengan 1. Jadi T2-nya tadi sama dengan T kan gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang G-nya sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kuadrat. Nah, sekarang ganti slide. Waktu batu kedua untuk mencapai tanah ya tadi yang ditanya ya. Kita cari dulu T-nya. Oke, poin yang pertama. Saya tulis singkatan aja ya, singkatan. T2 mencapai tanah. Oke, sekarang kita cari T-nya. H1 sama dengan V0 T1 ditambah setengah GT 1 kuadrat kan gitu. Kita mencari apa sih ini? Mencari T-nya ya kan. T2 tadi kan sama aja dengan T-nya. Oke. Nah, H-nya 20, V0-nya 0. 0 kali T1 kan tetap 0 ya hasilnya. Ditambah setengah kali 10. Nah, T1-nya tadi berapa? Iya, T plus 1. Kan gitu. Kuadrat. Nah, sama dengan 20 5 ya kan? T plus 1 kuadrat. Nah, 20 ini ke sini ya. 20 dibagi 5 berarti kan 4. Nah, berarti 4 sama dengan T plus 1 kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya kita akar keduanya. Ini diakar. 4-nya diakar. Kalau diakar kan 2. T plus 1 kuadrat diakar berarti T plus 1. Sehingga T sama dengan berapa? 1 sekon. Selesai. Apa sampai di sini? Belum. Kita kan tadi mencari kelajuan awal batu yang kedua. Ya, sedangkan kita harus mengetahui waktunya dulu kan gitu. Sehingga kita bisa tuliskan yang kedua sehingga ke kelajuan awal V0 ya. V0 2 sama dengan H2 sama dengan V0T 2 ditambah setengah GT 2 kuadrat sama dengan Oke, ini T2-nya tadi kan sama aja T ya. Ya, berarti 20 kali V0-nya kita cari. T2-nya 1 ketemu ya. T2 tadi kan sama dengan 1. Mana Bu? Ini T2. Ini biar jelas. T2-nya kan sama dengan T toh. Kan gini ya. Nah, T2 sama dengan T, maka gitu aja. Nah, sehingga T2-nya sudah ketemu kali 1 kan gitu. Ditambah setengah kali 10 T2 kuadrat ya 1 kuadrat ya. Kan gitu ya. Jadi gimana nih? Udah ini tinggal coret-coret aja. Sret berarti ini 5.
Berarti V0 sama dengan pindah ruas ya, 20 dikurangi 5, kan gitu. Sama dengan 15 meter per sekon. Inilah kecepatan awal batu kedua. Saya kok bingung sih Bu, itu kok kenapa double-double ya? Makanya dari itu anak-anak kita harus sering kali latihan soal, karena kejadian-kejadian gerak lurus atau GLB, GLBB, GCB, GVA itu sangat bervariasi, jadi terus berkembang. Makanya itu kalian harus sering kali untuk mencoba latihan soal. Tanpa dicoba, hanya dilihat saja, maka tidak akan bisa selesai. Begitu ya. Oke. Ini untuk soal kedua. Nah, untuk soal ketiga nanti kita akan next di video berikutnya ya. Masih pada bab gerak lurus ya, gerak lurus horizontal ataupun vertikal, GLBB ataupun gerak vertikal ya. Udah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.